Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan menampilkan buat berapa Sumpah Pemuda. Selamat siang. Dari kelompok pelajar sosial mendidikan budi pemohon pada tahun 1908 mempengaruhi belajar pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarang Putri Korodano, Jong Sumadan Bot, Jong Batakbon, Jong Nasa, dan Kaudara. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Berdirinya organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk rasa kesatuan yang bersifat nasional. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Lembon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarang pun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membuat sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Selamat pagi semuanya. Pagi. Putra Putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama pemuda yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Anda semua sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres ini adalah tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu dengan tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apa yang dikatakan Bapak Muhammad Tabrani sangatlah benar. Kita, bangsa Indonesia, harus merdeka dari penjajah ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Benar, kita harus memperjuangkan bangsa Indonesia. Terima kasih para hadirin. Tujuan diadakannya kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk suatu badan sentral. Sekalipun yang kita butuhkan sekarang ini adalah sebuah organisasi yang mampu menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk sebuah pemerintah dalam bentuk federasi yang dimana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu akan mengganggu jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa menyatu dalam membentuk suatu pemerintah. Karena apabila suatu pemerintah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menimbulkan suatu masalah. Saudara, pada kesempatan kongres ini, tampaknya kita belum menghasilkan kesepakatan. Saat kongres hampir berakhir, sasaran kongres pertama belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fungsi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kita sudah menghasilkan keputusan, hanya saja belum diterima oleh perkumpulan anggota daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu berapa lama sampai mereka pulang? Waktu bukanlah halangan buat kita, yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya akan terlaksana. Tapi tentunya tujuan bersama itu jika dilihat dari aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali, Bu. Padahal saya yakin antara bahasa Jawa dan bahasa Melayu, bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Namun di antara dua bahasa tersebut, mana bahasa ini bisa dipilih untuk dijadikan bahasa persatuan? Jadi para hadirin, saya akan menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju, Bu, untuk bait pertama dan bait kedua, tapi jalan pikir saya adalah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yang sebaliknya,
Bait ketiga itu berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan Kapten Bani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Benar, namun jika tujuan kita ingin tercapai, kita harus bersatu dalam segala aspek. Saya tetap bertahan dengan saya. Ya, sebaiknya kita menyiapkan diri untuk Kongres Pemuda kedua nanti. Baiklah kalau begitu, keputusan sudah kita sepakati bahwa pembahasan kali ini akan dilanjutkan di Kongres Pemuda 2 nanti di gedung KJB. Walaupun rumusan masih belum bisa diterima, mari kita mempersiapkan diri dengan baik untuk Kongres Pemuda 2 nanti. Saya akhiri pidato dari saya. Saya Muhammad Abrani dari Jong Java mengucapkan terima kasih kepada para hadirin di Kongres ini yang sebesar-besarnya. Semoga Kongres ini dapat mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, supaya bangsa Indonesia bisa merdeka. Merdeka! 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 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kongres Pemuda 1 telah melahirkan keputusan yang mendasar, yakni mengakui dan menerima tentang cita-cita persatuan Indonesia dan bahasa Indonesia disepakati sebagai perekatnya dan menyeratnya Kongres Pemuda Indonesia kedua. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti ini, itulah Kongres Pemuda 2 dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928. Ditunjuknya panitia yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito pada tanggal 27 Oktober 1928 terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada saat itu, suasana sangat kondusif dan dihadiri para pemuda-pemudi yang sangat antusias pada acara tersebut. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini disambut dengan acara yang sangat meriah. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Sebelumnya, terima kasih telah diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua Kongres Pemuda kedua ini. Terima kasih kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres pertama. Kita belum menemukan kesepakatan, kita merupakan bangsa jajah, bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan dari berbagai perwakilan, yaitu Yong Java, Yong Sumatera Ningbon, Yong Ambon, dan lain-lain. Semuanya harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju atas kesatuan ini. Saya sebagai ketua dan juga perwakilan dari Jong Java juga setuju. Kami dari perwakilan Jong Islam Ambon juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Batak setuju memperlakukan kesamaan bangsa Indonesia akan lepas dari belenggu penjajah. Perwakilan dari setiap daerah sudah menyetujui adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda negeri ini harus bersatu untuk melawan penjajah. Benar, kami dari para pemuda Indonesia juga setuju. Ya, kami dari perwakilan Jong Plebes juga setuju. Kami perwakilan pemuda dari Saud Betawi juga setuju. Selama pembacaan pidato dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal sebagai pidato Sumpah Pemuda yang nantinya merupakan hasil keputusan rapat yang akan dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito. Kemudian, sebelum pembacaan pidato dari Muhammad Yamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan W.G. Rudolf Supratman dengan menggunakan biola memakai lirik. Sebelum penyampaian serumusan, para hadirin yang terhormat, perkenalkan beliau adalah W.G. Rudolf Supratman. Beliau menciptakan lagu yang dipersembahkan kepada tanah air bangsa Indonesia. Izin kedua. Dengan para hadirin, mohon Indonesia.
Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri kembali. Baiklah, hasil keputusan rapat kali ini adalah Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah pada yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah kesepakatan kali ini, maka diberikan bagi setiap putra dan putri Indonesia untuk bersatu seperti apa yang saya bacakan. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda 2, maka semua anggota Kongres menyatakan sumpah pemuda bersama-sama. Pada pembacaan hasil Kongres Pemuda yang kedua hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera, Nanbon, Jong Celebes, Jong Ambon sekalipun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu dan tersatukan oleh ikrar bersama Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut terikat dalam sanubari Indonesia untuk bersatu padu memperjuangkan hak-hak yang tertindas pada masa itu. Tanpa ikrar seperti itu, mungkin saja kita tercerai-berai atau entah seperti apa negara ini, sehingga rasa bangga memiliki hingga bersatu membangun negara ini dapat diterapkan dalam sanubari masing-masing.